Hari ini kita akan ngomongin 3D printing ya, dimana hal ini sering terjadi, yaitu gejala under extruding ya, seperti yang kita lihat di gambar ini. Ini gejala under extruding itu adalah gejalanya itu filamen keluarnya tuh tidak lancar ya, jadi tersendat-sendat ya. Ini mengakibatkan solid benda yang di print itu tidak solid ya, jadi banyak yang bolong-bolong seperti ini nih, seperti tidak sempurna dan seperti kropos ya, jadi nggak gampang patah ya. Jadi karena filamen itu tidak menempel dengan sempurna dengan layer yang sebelumnya, waktu dia ngeprint itu tidak menempel dengan layer yang sebelumnya, makanya ini jadi gampang patah seperti ini juga, jadi kayak kerupuk ya, jadi lebih kayak kerupuk. Nah ini banyak penyebabnya ya, mulai dari hot end ya, dari nozzle-nya ya, sudah saya cek semuanya, kita harus cek satu-satu ya. Biasanya sih clogging ya, karena nozzle-nya yang macet, atau dari throat-nya atau PTFE tube-nya ya, pipa tube-nya yang PTFE-nya itu biasanya ujungnya udah mampet. Nah itu biasanya saya ganti. Nah ini udah saya ganti semuanya, ternyata hasilnya seperti itu. Jadi saya curiga di extrudernya. Nah akhirnya saya bongkarlah extrudernya. Saya bongkar extrudernya, saya buka dari atas ya, ternyata bautnya saya copot ya, rollernya. Nah dari sini udah mulai kelihatan tuh ya, ternyata ada yang retak ya. Jadi karena ini single gear ini, gear extrudernya itu terbuat dari, bukan gearnya ya, tapi holdernya atau pegangan itu terbuat dari plastik ya. Jadi nggak heran lah kalau akhirnya setelah on duty selama 2 tahun ya, mungkin akhirnya patah juga ya, namanya plastik ya, pasti nggak kuat. Jadi makanya mungkin saya agak nyesel juga sih dulu kenapa nggak saya cepat-cepat ganti gitu loh. Nah ini akhirnya saya buka nih, baru kelihatan waktu saya angkat ini, baru kelihatan jelas ya, baru kelihatan jelas bahwa ini retaknya lumayan besar ya. Jadi selama ini saya tuh curiga under extruding tuh hanya fokus di hot end-nya, di nozzle-nya, ternyata mungkin ini penyebabnya ya. Jadi ternyata sudah retak seperti ini, mungkin retaknya asalnya tipis ya. Jadi saya tuh nggak ngeh gitu ya kalau itu penyebabnya adalah dari si gear ini gitu. Jadi semua saya fokus selama ini tuh ke hot end-nya, saya bolak-balik, saya bongkar, saya ganti nozzle-nya, throat-nya saya bersihin gitu ya. Kemudian begitu dibersihin lancar lagi, saya pikir ya udah penyebabnya itu. Ternyata pas yang terakhir itu udah saya bongkar hot end-nya, saya ganti PTV tube-nya, saya potong, ujungnya saya potong ya, biar bagus, biar nggak mampet lagi. Nah ternyata masih begitu. Ya udah akhirnya saya fokus ke extruder. Kayaknya extrudernya ternyata benar. Ternyata extrudernya yang retak ya. Jadi beberapa temen tuh pernah ada yang bilang bahwa kalau extruder itu yang bawaannya dari si Ender 3 ini kan bahannya plastik. Jadi sebaiknya cepet-cepet diganti deh kalau gitu ya. Nah ini udah saya copot ya. Saya buka bautnya, kemudian motor saya copot, kemudian bracketnya juga saya copot ya. Ini gampang, tinggal buka, ada 3 baut ya, setelah di luar 4 yang sama yang holder dari pegangan dari gear extruder tadi. Jadi total ada 4 sih, bukanya gampang. Nah ini adalah gear extruder yang saya beli ya, menggantinya. Ini terbuat dari metal ya, dual gear extruder ya, jadi bahannya aluminium. Jadi gearnya kalau bawaan Ender itu kan single ya, kalau ini 2 ya, jadi gearnya itu ada 2, jadi lebih ngegrip ya. Kalau single kan cuma sebelah, yang satu lagi cuma roller aja. Kalau ini benar-benar gearnya 2, jadi kalau satu muter, gear yang satu lagi yang jepitnya ikut muter gitu. Jadi ini sangat bagus ya, recommended ya kalau menurut saya ya. Nah ini cara pasangnya, kita masukkan jepitannya, bautnya dulu ya, yang untuk per ya, yang di bagian pegangan. Nah ini ada pernya, kecil ya, ini mungkin ukurannya kalau misalnya kepanjangan bisa diganti dengan baut lain yang ukurannya sama ya, M3 ya kalau nggak salah sih M3. Kemudian masukkan ini yang bagian untuk pinnya, yang bagian atas ya, pin dari si pegangan gear extrudernya sendiri. Sedangkan gearnya sendiri yang satu tuh udah kepasang ya, udah kepasang situ, kalau kita beli udah terpasang. Nah ini pernya kita mungkin
kita akan pasangkan nanti di situ. Jadi kita pasangkan bautnya lagi, bautnya satu pasangannya, yang satunya lagi dari sisi yang satunya lagi ya. Jadi dia ada 2 baut ya untuk pairnya itu. Nah kita pasang ya nggak usah full kencang, tapi asal masuk aja, karena ini hanya untuk pegangan aja, nanti untuk dikencangkan lah, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi hati-hati karena ini bautnya partnya banyak yang kecil-kecil ya. Nah ini bawaan aslinya yang si step motornya ya, itu ada gearnya nempel di situ. Kita akan buka nih, gearnya akan kita copot bawaannya. Kita siapkan kunci L yang bawaannya yang dari si Ender ya, yang ukuran yang paling kecil ya kalau nggak salah ya, yang paling kecil. Ini bukanya juga cukup mudah, tinggal diputer aja. Cuman hati-hati karena ini yang baut hitamnya itu kan kecil sekali ya, jadi setelah dicopot bisa hilang tuh, hati-hati. Jadi jangan sampai hilang ya, sayang. Nah gearnya mumpung kita buka ya, kita bisa sambil bersihin ya. Nah kita bisa pasang gearnya penggantinya ya, pasangannya yang baru. Nah ini juga gearnya bentuknya agak beda ya, karena dia bawahnya itu bentuknya gear yang nyantol ke gear satunya, jadi ukurannya mungkin beda ya dengan gear yang biasa. Nah kita cocokkan dulu, kita kira-kira tingginya seberapa ya, nyantol cara kerjanya gimana nyantolnya. Nah kita perlu kencangkan dulu sementara, tapi nggak perlu kencang-kencang banget karena nanti akan kita pasin lagi pas kita udah terpasang. Jadi yang penting asal bisa nyangkut aja sih. Kurang lebih sih sekitar 1 mili dari atas, dari ujung ya, dari ujung shaftnya itu sekitar 1 mili lah ya. Kita ini juga ya asal kencang aja sih ya, nggak perlu kencang-kencang banget. Nah ini kita pasang seperti biasa, kita masukkan bautnya dulu satu yang paling ujung kiri bawah ya, nggak perlu kenceng, asal nempel dulu aja, nggak perlu, jangan terlalu kenceng. Nah kita pasang plat di atasnya, cuman ini kayaknya platnya saya pasangnya terbalik nih, jadi mungkin harus diputar dulu. Nah terbalik nih, nah seperti ini. Nah ini bautnya yang ini ternyata nutupin, jadi kita majuin aja dulu supaya kita bisa pasang. Atau kalau misalnya nanti dipasangnya juga yang baut yang buat pairnya di nanti belakangan juga nggak apa-apa sih, nggak harus dipasang dulu sih sebenarnya. Yang penting ini platnya, ini bracketnya bisa kepasang dulu. Nah ini siapkan juga baut yang untuk yang apa, baut lagi, obeng ya. Nah ini siapkan obengnya untuk yang buat bukanya, kemudian untuk nutupnya, ngencenginnya ini menggunakan baut L ya semuanya, nggak ada baut kembang sama sekali, jadi semuanya baut L ya. Pasangan baut yang satunya lagi juga kita pasang. Hati-hati jangan sampai copot, jangan sampai ada yang bautnya jatuh nyemplung ke printer ya, waduh repot nanti masuk ke baut. Nah ini juga, ini kalau yang satu ini bautnya yang pakai yang gepeng ya, yang verseng ya, istilahnya verseng, tapi sebenarnya namanya verseng, baut verseng ya kalau nggak salah sebutannya, tapi bukan verseng sih kalau bahasa Inggrisnya, saya lupa sih namanya apa, cuman dikenalnya baut verseng sih. Sedangkan yang dua lagi sebelah sana bukan baut yang model top, yang model head ya, ada kepalanya. Oke, nah setelah terpasang kemudian kita lanjut
kita siapkan yang untuk penjepitnya satunya lagi ya. Nah penjepitnya ini untuk yang ini kita tinggal masukkan lagi ke slotnya ya, karena kita udah tadi kan udah pasang baut panjangnya ya, kita masukkan. Rupanya yang si konektor fitternya mengganggu ya, karena sebenarnya jangan dipasang dulu sih konektor fitternya itu, karena dia langsung kena lead screw-nya, jadi jangan dipasang, rupanya nggak bisa dipakai kalau di Ender 3 nggak bisa dipakai, jadi langsung dicopot aja. Nah ini udah tinggal dipasang, masuk, kita kencangkan lagi sedikit, jangan terlalu kencang ya supaya ini masih bisa bergerak. Oke, kita pastikan gerakannya masih lancar, nggak seret banget ya, jangan seret ya, tapi juga jangan terlalu longgar gitu, yang penting bisa bergerak untuk bebas ya, agak bebas karena untuk jepit filamen nanti buka tutupnya. Oke, nah ini baut yang di ujung ini, kalau kepanjangan bisa kalian ganti aja nanti pakai baut yang lebih pendek ya, M3 ya. Nah ini pairnya warna kuning, kita tinggal masukkan, jangan lupa ada kayak penutupnya ya, untuk penahan bautnya itu ada di belakang, kita masukkan. Nah baut yang satunya lagi kita mundurkan dulu, jadi supaya bisa masuk, kita mundurkan baru kita dorong. Ini agak tricky sih cara dorongnya ini, karena kencang ya, pair yang kuning yang dual gear ini dapatnya yang kuning, bukan yang kalau yang kita beli yang aluminium yang single gear, single itu biasanya warna dikasih pairnya yang putih, kalau ini yang dual gear dikasihnya yang kuning itu lebih kencang sih. Nah ini setelah itu kita putar ke arah kanan searah jarum jam, nah sampai bautnya ikut muter lah sedikit gitu, jangan terlalu sampai kedorong banget sih, yang penting asal kencang lah, kedorong lah rupanya gitu. Oke, selesai. Nah kita tinggal pasang VTV tube-nya dan masukin filamennya ya ke dalam. Nah ini kebetulan kita dapat, jadi kita punya spare lagi konektornya ya, VTV konektornya ada 2, jadinya kita dapat yang langsung dikasih kiri kanan sih ya. Nah ini kita bisa kencangkan lagi. Kita tes gerakannya apakah cukup lancar. Nah ini setelah sudah terpasang kelihatan lebih solid ya, dual gearnya itu keren. Dan ini yang pasti filamen benar-benar dijepit, nggak bakal bisa meleset, jadi ini saya jamin under extruding akan menjadi berkurang drastis ya, hasil printing tentunya akan menjadi lebih bagus. Nah ini kita bisa tes kencang, yang kita tahu sesuai selera lah, jangan terlalu kencang. Nah tinggal kita tes print. Bagaimana hasilnya setelah panaskan nozzle-nya. Nah kita coba tes, majukan extrudernya, kita tes bergerak atau enggak.
Kita coba putar langsung. Tapi harus dipanasin dulu ya, jangan lupa nozzle-nya harus dipanasin, baru extrudernya kita bisa tes untuk bergerak maju. Nah ini kelihatannya sudah bagus bergerak ya, lancar, nggak masalah. Tinggal kita tes print ya. Nah ini filamen sudah keluar. Nah setelah ini sebenarnya ada satu step lagi yang dinamakan e-step ya. Kita harus rubah lagi angka e-step yang ada di printer. Nanti mungkin tutorialnya akan saya bikin video selanjutnya lagi karena terlalu panjang nanti. Karena waktu kita ganti gear yang baru, otomatis gear extruder ini akan rasionya berubah ya, ganti. Jadi pasti harus kita setting lagi e-stepnya. Jadi itu udah paket sih. Nanti saya akan bikin lagi cara ngeset e-stepnya ya. So, nggak susah sih sebenarnya. Nah ini kita tes dulu printnya, kelihatannya sudah cukup bagus ya, cuman ini sebenarnya masih kurang sempurna karena bukan dari ini, tapi karena memang kita harus rubah rasionya gearnya itu ya. Waktu di e-stepnya itu kita harus rubah dulu supaya hasilnya lebih sempurna. Ini saya tes bikin dua tower untuk stringing test ya, sekaligus tes bridging ya. Oke.